Oke teman-teman, berjumpa lagi di channel Anto Barber. Kali ini saya kedatangan customer, yaitu anak kecil ya teman-teman. Orang tuanya meminta anaknya dipotong pendek, yang penting rapi atau model cepak ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kali ini saya menggunakan alas clipper nomor 2. Saya buat pola terlebih dahulu dengan tuas ke open ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, saya buat pola terlebih dahulu mulai dari sisi kiri hingga ke sisi kanan. Dan dipastikan teman-teman bagian rambutnya sama, mengenai sama rata ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Dan tahap berikutnya teman-teman, saya menggunakan alas clipper nomor 1. Alas clipper nomor 1 ya teman-teman, dengan tuas open atau ke bawah ya teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman lihat, digosok perlahan demi perlahan ya teman-teman, dan jangan menekan ya teman-teman. Untuk bagian atasnya jangan ditekan ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, tuasnya ke open atau ke bawah ya teman-teman. Nah, kalau untuk pertengahan bisa dinaikkan tuasnya ke close. Nah, seperti itu teman-teman. Ini sangat mudah teman-teman. Bagi teman-teman pemula ini bisa dicoba. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini tuas tetap pada posisi open ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman lihat saya merubahnya ke close. Kalau untuk pertengahan itu kita bisa merubah tuasnya ke close. Dan kemudian teman-teman, saya menggunakan mata kosong dengan tuas open ya teman-teman, untuk memperhalus gradasi antara clipper nomor 1 dengan gradasi mata kosong. Tadi alas clipper nomor 2 kita membuatnya dengan alas clipper nomor 1 supaya dia menyatu ya teman-teman. Mulai dari alas clipper 2, 1 dan 0. Begitu tahap-tahapnya ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, kita lakukan perlahan dan jangan menekan ya teman-teman. Jangan menekan. Kalau bagian dasar atau bagian tepian rambut ya tidak apa-apa untuk ditekan sedikit ya teman-teman, tapi kalau untuk bagian atas jangan sampai mengenai bagian potongan yang sudah kita lakukan menggunakan alas clipper nomor 1 tadi. Dan kita hanya melakukan finishing bagian-bagian tertentu yang masih belum kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menyelesaikan bagian sampingnya dulu ya teman-teman. Nanti kan untuk bagian atasnya itu saya buat tahap berikutnya. Nah, di sini sudah mulai kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, untuk bagian atas nanti saya akan lakukan overcomb menggunakan sisir ya teman-teman. Karena orang tua si customer kita ini menginginkan bagian rambut bagian atas anaknya dirapikan atau dipendekkan sedikit ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah berkunjung ke channel Anto Barber. Terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman semua diperlancar usahanya dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih dalam tahap berjuang atau masih menimba ilmu dalam bidang seni barber. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini saya melakukan overcomb ya teman-teman. Saya tidak bisa menggunakan alas clipper karena orang tua si customer kita ini dia tidak menginginkan rambut anaknya terlalu pendek. Dan tergantung teman-teman, tergantung permintaan si customer. Untuk bagian atas sebenarnya kita bisa dapat melakukannya dengan alas clipper nomor 3.
bisa kita lakukan dengan menggunakan alas clipper nomor 3, tapi agak terlihat pendek ya teman-teman, atau bulat tidak berbentuk. Maka di sini saya putuskan untuk menggunakan sisir saja supaya ada sedikit variasinya ya teman-teman, ada sedikit bentuk. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya terus bagian demi bagian saya kurangi ya teman-teman menggunakan sisir. Nah, di sini kita perlu hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan kesalahan, karena ini bagian atas sangat fatal apabila kita melakukan kesalahan. Oke teman-teman, ini sudah mendekati hasil akhir ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang proses merapikan bagian depan. Sebenarnya ini sudah saya sarankan pada orang tua customer ini supaya bagian depannya dibentuk, tapi karena kepala si customer kita agak begitu lebar seperti yang teman-teman lihat di video ini, maka niat saya tersebut saya urungkan ya teman-teman. Karena nanti apabila di bagian depannya, bagian keningnya saya bentuk, maka lebar kepalanya akan terlihat ya teman-teman. Nah, nanti untuk bagian pinggir atau bagian dasar rambutnya saya akan melakukan finishing menggunakan trimmer ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, itu dia. Itu hanya untuk bagian pertengahannya kita hanya melakukan finishing bagian-bagian yang masih belum kelihatan rapi ya teman-teman. Tapi kalau untuk bagian bawah atau bagian tepian rambut itu dapat kita tekan sedikit ya teman-teman, tapi jangan terlalu kuat ya teman-teman, berhubung anak-anak kalau kita buat seperti itu rambutnya kulitnya masih kelihatan masih kelihatan lembek ya teman-teman, tidak seperti kulit kepala orang dewasa. Nah, di sini juga kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena anak-anak dapat trauma apabila dia merasa tidak nyaman dengan hasil kerja kita. Nah, ini dia teman-teman hasil akhir dari video ini. Bagi teman-teman yang menyukai video saya ini, jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih.